sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila sahada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin zaimatil mufassirin muhaddisin ma'ati sufi ila hadrati hujjatil islam bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa hadrati Syekh Jamaluddin al-Qasimi anti-Maski jami masyayyina wa sadina wa liman ahsana wa li abaina wa tamaruha taqaddimina min hadal ma'ad syai'ul lillailana wa lahumul fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulia yang dimiliki oleh Nabi kita. Ya, ini merupakan bab yang penting untuk kita ketahui terkait akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita. Karena Nabi kita ini dijadikan oleh Allah sebagai panutan kita. Dengan harapan kita mengetahui akhlak Nabi ini, kita semaksimal mencontohnya dan jangan lupa untuk berdoa ya kepada Allah. Ya, karena tanpa pertolongan Allah, teori yang kita dapat itu berat untuk dilaksanakan mencontoh Nabi kita. Harus ada pertolongan Allah. Dan itu bisa kita gapai dengan memohon kepada Allah. Pun qad jama'allah lahu asira. Allah telah benar-benar mengumpulkan sirah, ya sirah itu biografi lah ya. Al-Fadilah yang utama, sirah Nabi kita itu utama ya. Biografinya bagus ya, bisa kita baca di banyak buku sirah nabawiyah itu. Siasat at-tamah, dan termasuk siasatnya juga sempurna. Siasatnya Nabi itu Nabi kita. Wawa Nabi kita itu ummi. Perlu difaham Nabi kita itu ummi. La yaqra'u, ummi itu apa? Orang yang tidak bisa baca, wala yaktubu, dan tidak bisa nulis. Ya, tetapi jangan kemudian beranggapan kalau nggak bisa baca dan nulis itu berarti orang bodoh. Tidak, itu satu hal mustahil. Karena semua nabi itu punya sifat, salah satunya adalah fatona, cerdas. Ya, hanya memang nabi kita itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya gimana? Nggak ada kampus dulu. Ya. Tapi sekali lagi, tidak serta-merta orang yang tidak bisa baca dan tulis itu kemudian orang bodoh, tidak. Dan Nabi kita bukan termasuk itu. Hanya tidak bisa baca, tidak bisa tulis gitu aja. Nah, sa'afi baladil jahl, Nabi kita ini tumbuh di negara yang bodoh, ya bodoh dari ini, tidak tahu mana Tuhan yang benar. Kita paham ketika awal Nabi diutus itu orang-orang kafir Mekah itu banyak menyembah berhala, sehingga itu identik dengan biladil jahl, negara yang bodoh karena tidak mengetahui Tuhan mana yang harus selayaknya disembah. Ya, buktinya dari kebodohannya itu mereka menyembah berbanyak Tuhan, berhalanya banyak, ada 360-an di sekitar Ka'bah itu. Yang paling besar tuh Lata, Uzza, Mana itu. Di mana itu? Di Sofa sama Marwah itu juga ada patung besar. Ya, ada patung besar. Itu ya disembah oleh orang-orang kafir itu. Sehingga pada saat perintah berumroh apalagi haji itu kan ada syair.
Sebenarnya orang-orang Islam itu merasa enggan untuk sa'i itu. Karena kenapa? Mereka tidak enaknya di situ ada patung, dianggap nanti khawatirnya dianggap juga nyembah patung tadi itu. Sampai akhirnya kemudian turunlah ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah siar-siarnya Allah. Termasuk dari siar-siarnya Allah. Faman tatawwafa bihima fala junaha alaihi barang siapa yang sa'i di antara Safa dan Marwah tidak ada dosa baginya ayat tawafa bihima untuk tawaf di antara Safa dan Marwah tadi itu. Nah, begitu. Jadi ini adalah penegasan dari Allah, tidak masalah. Biarkan ada patung, karena kenapa? Safa Marwah ini adalah masuk dari siarnya agama kita. Sudah tetap lakukan saja, ya, tidak ada dosa. Oman tatawwa'a fahuwa syakirun alim. Jadi barang siapa itu melakukan sa'i, Allah itu syakirun, zat yang maha syakir, yaitu nanti akan membalas tawaf yang sa'i yang kita lakukan, dan Allah alim, maha tahu, ya, maka tetap dikerjakan sekalipun di Safa Marwah itu ada patungnya. Wis kalau sekarang tidak ada, saudara. Sekarang tidak ada. Itu dulu. Ini asbabun nuzul dari ayat ini ya ini. Yaitu tadi keengganan dari orang-orang Islam mau beribadah, melakukan sa'i, karena tadi itu ada patung tadi itu. Wasahari lan negara yang Nabi tumbuh kembang di negara yang banyak padangnya, ya, itu kan banyak padang pasir, tapi sana yang banyak itu di Saudi itu. Fi fakrin, di mana beliau terlahir dalam keadaan fakir, ya, tidak punya. Wa fi riayatil ghanam, angon wedhus, ya, mengembala, ya. Yatiman, posisinya beliau adalah seorang yatim, la aba wala umma. Dia ndak la abalahu, Nabi kita itu ndak punya bapak. Karena meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan. Kisaran 6 bulan. Itu bapak beliau Abdullah itu meninggal. Wala umma, dan juga ndak punya ibu. Ibu beliau itu Siti Aminah itu meninggal pada saat beliau umur 6 tahun. Sehingga beliau yatim, ya. Fa'allamahu, yang kemudian Allah mengajari pada Nabi kita jami'a ma'asinil akhlak, mengajari terkait seluruh akhlak-akhlak yang baik. Jadi dalam kitab ini menggunakan redaksi fa'allamahu, Allah mengajari, ya, karena memang yang menjadi guru sekaligus dosen, ya Nabi kita ini langsung Allah. Di mana itu? Di Quran itu. Di Quran itu kan banyak itu. Quran itu kan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril. Hudil afwa wa'mur bil urf. Nah, itu kan maafkan mereka, perintahkan mereka kebaikan, ya. Itu kan banyak perintah-perintah yang isinya itu pengajaran akhlak-akhlak yang baik. Jadi Nabi itu begitu, yang ngajar itu langsung Allah. Waturukil alhamidah, begitu juga jalan-jalan yang terpuji, wa ahbaril awwalin, dan ceritanya orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Itu ada di mana dalam Quran itu. Quran itu kan menceritakan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Tujuannya apa? Ya, cerita itu kalau dalam Quran tujuannya adalah dalam rangka untuk iktibar.
dalam rangka untuk kita ambil pelajarannya gitu. Dan Nabi itu orang yang melaksanakan itu. Salah satu contoh yang jelas saat Nabi itu mengalahkan kota Mekah, ya, kota Mekah jatuh ke tangan Nabi. Posisi Nabi itu posisi di atas kan, kalau begitu pastinya saat itu. Nah, Nabi saat itu naik ke tangganya Ka'bah, kemudian berkata kepada orang-orang Mekah, mada tadunnu nabikum, ya, apa kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kamu semuanya. Begitu diomongi ngono itu orang-orang Mekah ya wedi rek. Karena posisi Nabi itu adalah posisi orang yang posisi menang saat itu, dan mereka paham mereka telah mengusir Nabi dari kota Mekah, bahkan hendak membunuhnya. Opo sing kate diwales mek Kanjeng Nabi kepada kita gitu. Tetapi sehingga saking wedine itu mereka ngelem Kanjeng Nabi. Oh, akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah saudara saya yang mulia, anaknya saudara saya yang mulia, gitu kan di apa jenenge ya apa dilem lah dalam rangka supaya Kanjeng Nabi tidak membalas atas perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang Mekah saat mengusir Nabi dari Mekah menuju Madinah itu. Nah, saat itu Nabi kita mengambil dari ahbaril awalin ini, seperti yang diajarkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu posisi yang hampir sama dialami oleh tokoh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang posisinya juga sama hampir seperti Nabi kita. Siapa itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah orang yang juga disia-siakan oleh saudaranya, dicelakai, dijerumus dicemplung nang sumur, ya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf kemudian akhirnya menjadi seorang wazir, ya, kalau sekarang perdana menteri lah di daerah Mesir, yang saat posisi sudah menjadi orang penting dalam sebuah kerajaan. Saudara-saudaranya dulu yang pernah menyakiti itu datang dan posisinya ingin meminta tolong, ya, karena memang saat itu adalah masa paceklik. Ya, saat posisi Nabi Yusuf sudah di atas seperti ini, ya, ternyata Nabi Yusuf tidak melakukan hal yang bisa dibilang tercela, walaupun itu sebenarnya boleh ketika melihat kelakuan saudaranya. Tapi ternyata beliau, ketika saudaranya tahu bahwa dia itu adalah Nabi Yusuf, beliau mengatakan la tasribal yauma, jadi tidak ada celaan, la tasribalakum al yauma, tidak ada celaan bagi kamu hari ini. Aku gak popo, biyen mbek sampean ngono gak popo, saya enggak mencela, enggak ada celaan. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya kamu semuanya. Begitu. Jadi intinya Nabi Yusuf itu tidak membalas perbuatan dari saudara-saudaranya, malah mendoakan. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita. Nabi kita itu hampir sama lah, ya, diperlakukan sama. Nabi diusir dari Mekah, Nabi juga begitu. Sehingga Nabi mengatakan sa'akulu kama qala akhi Yusuf, saya akan berkata seperti yang telah dikatakan oleh saudara saya, yaitu Nabi Yusuf. Nabi kemudian membaca ayat ini, la tasriba lakum al yauma, ya, tidak ada celaan bagi kamu di hari ini. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah
mengampuni kamu, gitu deh. Jadi ini kita bisa mengetahui bahwa nabi kita ini benar-benar mengambil akhbaril awalin, kabar atau cerita dari orang-orang terdahulu yang baik diambil. Ya, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Wa ma fihi an-najatu, dan apa-apa yang ada di dalamnya itu adalah najah, yaitu sebuah keselamatan, wal fauzu, dan keberuntungan, fil akhirati, di akhirat, wal ghidatu, dan juga keuntungan, wal khalasul, dan selamat fid dunya, di dunia. Waffaqanallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, mencocoki kita li taatihi, dalam rangka taat kepada Allah, ya, fi amrihi, dalam perintahnya, wa ta'assi bihi, dan manut kepada siapa? Kepada Nabi kita, fi fi'lihi, di perbuatan Nabi, dalam arti kita bisa mengikuti contoh-contoh akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi kita tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Bayanu jumlatin ukhra, sekarang kita masuk ke jumlah yang lain, ya, min adabihi, dari tata keramanya Nabi, wa akhlaki, dan akhlaknya Nabi. Mimma ruwiya anhu, ada sebagian diriwayatkan dari Nabi kita, annahu madoroba biyadihi ahadan qat. Nabi itu diriwayatkan Nabi itu tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya sama sekali. Illa ayyadriba biha fi sabilillah, terkecuali Nabi memukulnya itu di dalam perang sabilillah, di posisi perang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, itu baru. Tapi kalau dengan orang-orang, apalagi dengan sahabat Nabi, Nabi itu tidak pernah memukul mereka. Ini salah satu bentuk tata krama, akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita. Inilah yang seyogyanya kita ini mencontoh, jangan sampai kita ini menyakiti orang lain, khususnya sesama muslimnya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ya, perlu difaham, muslim itu kan sebenarnya orang muslim lain itu bisa selamat dari tangan dan lisan kita sakjane ngono. Jadi kalau orang lain merasa aman dari tangan kita, orang lain merasa aman dari gangguan ucapan kita, itu berarti kita benar-benar muslim. Dan itu memang benar-benar diterapkan oleh Nabi kita. Ya. Jadi kita harus paham makna muslim itu, salah satunya itu. Ya, jadi sakjane muslim itu orang yang harus begitu itu. Ya apa carane orang lain itu merasa aman dari diri kita, dari gangguan baik tangan maupun lisan kita. Wa in tawa min syai'in sunna ilaihi qad, dan Nabi itu tidak pernah ngomong pada sesuatu yang terjadi. Jadi yang terjadi itu Nabi nggak pernah maido, ya, illa antun tahaku hurmatullah, terkecuali yang dirusak adalah kemuliaannya. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan kepada Nabi itu nggak pernah marah kalau pada pribadi beliaunya. Tapi kalau itu merusak kehormatan Allah, baru beliau itu marah. Jadi marahnya Nabi itu kalau berkaitan kehormatan Allah yang dilanggar, tapi kehormatan beliau enggak. Ya, ma khayyira baina amrayni qad illa ikhtara aisarahuma. Dan Nabi itu tidak pernah disuruh milih dua perkara, terkecuali Nabi itu pasti memilihnya itu yang paling mudah. Gitu ya, Nabi itu gitu ya. Jadi ada dua perkara suruh milih, Nabi pasti pilih yang paling mudah. Ya. Illa ayyakuna fi ismun, terkecuali yang paling mudah itu ada mengandung perbuatan dosa, au qati'atur rahim,
atau mengandung bisa memutus silaturahim, itu Nabi tidak. Jadi selama tidak mengandung dosa, selama tidak mengandung bisa memutuskan tali silaturahim, Nabi itu pasti akan memilih hal yang paling mudah dari dua perkara. Jadi kalau sampai menghadapi dua perkara, cari aja yang paling mudah. Pokok nggak berdosa, ya nggak apa-apa. Mau ke kampus lewat depan lewat belakang, ya oleh Kanjeng Nabi milih sing cedek, ya yang terabas sih, pokok gak ngeloncat pagar, ya kan bahaya ya. Fayakunu abadun nas min dalika. Nabi itu orang yang sangat jauh sekali dari apa? Ya dari itu, dari orang yang memutus silaturahim itu. Wa makana yati ahadun, dan tidaklah datang salah seorang kepada Nabi, hurrun au abdun, baik itu orang merdeka atau budak, au amatun ataupun budak perempuan, ya, illa qoma ma'hu fi hajatihi, terkecuali Nabi itu pasti akan membantu hajat dari orang tadi itu. Jadi Nabi itu orang yang seneng bantu, ya. Jadi kok ada orang datang butuh bantuan, Nabi membantu. Itu tipe Nabi itu begitu. Tipe Nabi kita begitu, yaitu menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan Nabi itu sampai menghentikan itu, apa itu? Orang yang paling bagus itu apa itu? Anfa'un nas, ya, orang yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya, dan itu diterapkan oleh Nabi. Makanya sekali lagi di sini nih, wa makana ya'ti ahadun, tidaklah seorang datang pada Kanjeng Nabi illa qoma mau fi hajati, kecuali Nabi itu membantu hajat keperluan dari orang tadi itu. Begitu. Itu adalah profil biografi Nabi kita yang saya kira perlu kita pahami, kita ketahui, sehingga harapannya kita itu sudah tidak perlu mencari profil lain, tidak perlu mencari biografi orang lain untuk menjadi sebagai bahan contoh. Cukuplah Nabi kita. Apalagi Allah sudah ngendikan sangat jelas, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau kamu itu memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Ya, yuhibbukumullah. Kalau sudah begitu pasti nanti Allah akan mencintai kamu juga. Wa yaghfir lakum, dan akan memberikan ampunan kepada engkau. Gitu deh. Itu kan sudah jelas, deh. Ya, karena memang Nabi kita ini diciptakan oleh Allah, salah satunya adalah sebagai panutan kita. Oleh karena itu saya kira tidak perlu sampai golek-golek artis Korea untuk dijadikan biografi, dijadikan tauladan. Tidak perlu. Cukup Nabi kita. Ya, ingin tahu kepribadian Nabi kita, ya buka lagi kitab ini. Ya, dari ini kan kitab ini, bab ini kan mulai dari awal tuh bercerita terkait pribadi dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya. Orang yang mau mencontoh Nabi, seorang pedagang, Nabi pernah jadi pedagang, bisa mencontohnya. Seorang guru, bisa nggak mencontoh Nabi? Ya bisa lah, Nabi juga seorang pengajar. Nabi itu pengajar kan? Ya. Kalau pemimpin gimana? Nabi itu pemimpin, Nabi itu pemimpin kan? Kalau sekarang itu ya presiden. Nabi itu, ya, dia memimpin Madinah. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini profesi apapun yang kita miliki, ya sebenarnya Nabi pernah mengalami, pernah menjalani, sehingga dalam diri Nabi kita ini sudah cukuplah suri tauladan, contoh yang bisa kita gunakan. Ya opo carane bersikap, bagaimana caranya berakhlak yang baik. Cukup dengan melihat pada profil atau biografi dari Nabi kita, Nabi Muhammad.
Pun gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.